Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggota Saya Syifa Zaratuna dengan NPM 233405516021. Dalam presentasi ini, saya berperan sebagai video editor. Saya Dihanung Syahani dengan NPM 23340551622. Dalam pembuatan presentasi ini, saya sebagai scriptwriter. Saya Khalid Ramadhani dengan NPM 23340551642. Dalam pembuatan presentasi ini, saya berperan sebagai graphic designer. dan saya sendiri, Nardo Hairunisa, yang berperan sebagai content research dalam tugas ini. Dan kami akan mengajak kalian memahami lebih dalam apa sih kolaborasi di dalam literasi digital tersebut, apa aja tantangannya dan bagaimana dampaknya, serta contoh nyata bagaimana kolaborasi itu bisa mengubah cara kita belajar dan berbagi informasi. Nah, di zaman era digital seperti sekarang, kemampuan kita dalam memahami dan menggunakan teknologi bukan cuma soal individu loh, tapi juga tentang bagaimana kita bisa saling bekerja sama satu sama lain. Nah, literasi digital yang kuat lahir dari kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pelajar, guru, hingga komunitas. Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikutin! Untuk daftar isinya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua platform dan alat komunikasi, yang ketiga kolaborasi digital, yang keempat etika digital dan norma komunikasi, yang kelima kolaborasi lintas budaya, yang keenam kontribusi dan akreditasi dalam kolaborasi, ketujuh tantangan dalam komunikasi dan kolaborasi digital, dan yang kedelapan ada kesimpulan. Pendahuluan kolaborasi digital. Di sini terdapat 2 poin. Poin pertama, kolaborasi digital kini menjadi elemen esensial dalam dunia akademik atau sebuah kebutuhan dalam akademik. Nah, di lingkungan akademik, kolaborasi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi itu kebutuhan. Pertukaran ide yang efektif memperkaya diskusi dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian bersama memungkinkan para ahli dari berbagai bidang untuk menggabungkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Nah, pendekatan lintas disiplin juga turut mendorong inovasi serta mendorong lahirnya pemikiran kreatif di luar batas ilmu konvensional. Selanjutnya ada teknologi digital mendukung kolaborasi ide secara luas dan efisien. Nah, kolaborasi berbasis digital ini dapat memungkinkan pertukaran gagasan tanpa terhalang ruang dan waktu. Nah, platform digital memungkinkan para peneliti untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kompleks, berbagi data, dan menganalisis temuan secara kolektif. Dalam pembelajaran, alat kolaborasi memungkinkan semua orang untuk belajar dan perspektif yang beragam dan mengembangkan keterampilan kerja tim yang penting. Baik, selanjutnya ada platform dan alat komunikasi. Yang pertama itu email sebagai sarana komunikasi utama. Nah, email itu masih jadi cara utama kita untuk berkomunikasi di dunia akademik. Saat menghubungi dosen ataupun rekan, penting untuk menulis dengan bahasa yang jelas, sopan, teratur, supaya pesan kita itu mudah dipahami dan terlihat lebih profesional. Poin kedua itu ada media sosial akademik, memperluas jaringan profesional. Nah, media sosial akademik seperti ResearchGate dan akademia.edu sangat membantu untuk berbagai penelitian, berdiskusi, dan membangun jaringan profesional. Ini membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai bidang. Nah, poin yang terakhir itu ada telekonferensi mendukung komunikasi langsung jarak jauh. Nah, dengan telekonferensi lewat Zoom atau Microsoft Teams, kita bisa berdiskusi secara langsung meskipun jaraknya jauh. Fitur seperti berbagi layar dan rekaman itu membuat kita berkomunikasi jadi lebih mudah dan lebih efektif. Selanjutnya ada kolaborasi digital. Pada poin pertama yaitu platform kolaborasi dokumen mempermudah proses penulisan bersama seperti aplikasi Google Docs, Microsoft OneDrive. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa menulis di dokumen yang sama secara bersamaan. Seperti halnya kita lagi nulis di buku atau di dokumen, tapi kita bisa mengakses secara bersama-sama. Kita bisa menulis, kita bisa menambahkan secara bersama-sama. Nah, ini dilengkapi dengan fitur komentar dan saran, juga membantu kita memberi masukan dengan mudah. Hasilnya kita lebih mudah dijangkau dan lebih efisien.
Selanjutnya, pada poin kedua yaitu manajemen proyek penting untuk kolaborasi yang produktif. Ini seperti mengatur jadwal dan tugas dalam tim. Kalau proyeknya besar dan rumit, kita butuh alat bantu seperti aplikasi Trello atau Asana membantu kita melihat apa saja sih yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, dan kapan pekerjaan itu selesai. Dengan begitu kita tidak ada yang bingung atau keteteran. Nah, kerja tim jadi lancar dan hasilnya maksimal. Etiket digital dan norma komunikasi. Pada poin pertama yaitu respon yang tepat waktu adalah kunci. Dalam komunikasi digital, konfirmasi penerimaan pesan dan estimasi waktu balasan adalah penting. Ini menunjukkan profesionalisme dan rasa hormat. Pada poin kedua, yaitu privasi adalah hal penting. Privasi dalam kolaborasi digital, terutama data sensitif, harus dijaga. Izin diperlukan sebelum berbagi informasi dan batasan berbagi di platform publik harus dipahami. Poin terakhir yaitu diskusi harus konstruktif. Diskusi akademik harus berbasis bukti dan penalaran logis. Dengan pertukaran ide yang hormat, hindari serangan pribadi, bahasa merendahkan, dan generalisasi. Selanjutnya yaitu kolaborasi lintas budaya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa terdapat hal-hal yang perlu kita pahami sebelum melakukan kolaborasi tersebut. Yang pertama, penting untuk memahami budayanya. Karena kolaborasi akademik ini seringkali melibatkan individu dari berbagai negara dan budaya, yang masing-masing memiliki norma dan gaya komunikasi yang unik. Jadi, kesadaran dan kepekaan budaya ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga dapat membantu membangun hubungan kerja yang positif. Yang kedua, perlu mempertimbangkan perbedaan zona waktu, karena hal tersebut dapat menjadi tantangan saat kita melakukan kolaborasi internasional. Penting untuk mempertimbangkan zona waktu semua anggota kolaborasi saat menjadwalkan pertemuan untuk bersikap fleksibel dalam mengakomodasikan perbedaan tersebut. Dilanjut dengan kontribusi dan akreditasi dalam kolaborasi. Terdapat dua hal yang juga perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, harus ada kejelasan saat pembagian kerja guna untuk menghindari duplikasi upaya dan memastikan bahwa semua tugas ini diselesaikan dengan efisien. Setiap anggota tim harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran, tanggung jawab, dan tenggat waktu mereka. Yang kedua, kita perlu memberikan pengakuan yang tepat kepada semua yang berkontribusi, karena itu juga merupakan prinsip etika yang mendasar dalam melakukan kolaborasi akademik. Selanjutnya ada tantangan dalam komunikasi dan kolaborasi digital. Yang pertama itu ada informasi yang berlebihan. Di era digital, kelebihan informasi dapat menyebabkan kelelahan dan kesulitan fokus. Sehingga strategi pengolahan informasi seperti prioritisasi, filter, dan batasan waktu pemeriksaan menjadi penting. Selanjutnya ada misinterpretasi. Komunikasi digital rentan terhadap salah tafsir karena ketidakisyaratan nonverbal, sehingga pengguna bahasa yang jelas, ringkas, dan tidak ambigus serta permintaan klarifikasi menjadi krusial. Dan yang terakhir ada perbedaan gaya komunikasi dan budaya. Kolaborasi digital lintas budaya berpotensi menimbulkan miskomunikasi atau konflik akibat perbuatan latar belakang dan gaya komunikasi. Sehingga kesadaran lintas budaya keterbukaan serta gaya komunikasi inklusif dan profesional menjadi solusi yang penting. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah kolaborasi digital kini menjadi keterampilan yang sangat penting bagi setiap akademisi. Dengan mengembangkan kemampuan ini, para akademisi dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk bekerja sama secara lebih efektif dan lebih efisiensi. Kolaborasi digital juga berperan besar dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan pemikiran kritis. Melalui kerjasama baik, para akademisi mampu menghasilkan penelitian yang lebih berdampak serta menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan inovatif bagi mahasiswa. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.